tombenya nggak balik lagi, tapi juga pemakaiannya sangat-sangat nyaman gitu. Pemakaiannya enak, mewah, nggak bikin bete gitu. Kita tuh kalau pakai sampo anti dandruff tuh biasanya malas. Nah ini tuh karena dia menjawab tadi keluhan-keluhannya, jadi enak aja dipakainya. Nah ini ya tadi yang udah aku jelaskan sebenarnya. Contoh kulit kepala yang sehat itu dia sel kulit kepalanya teratur. Kalau di kulit kepala yang berketombe, dia sel kulitnya acak-acakan, sel kulit matinya acak-acakan kayak gini tuh. Jadi kayak error dia siklusnya berhamburan kemana-mana, sehingga tadi muncul masalah siklus yang terlalu cepat. Jadi terjadi penumpukan sel kulit mati, jadilah ketombe gitu ya, yang tebel-tebel tuh biasanya. Gitu. Nah, ini teman-teman tolong dicatat gitu ya, walaupun aku tahu mungkin sedang ada yang handle tamu, tapi teman-teman kalau bisa gitu ini di screenshot boleh, karena ini poin-poin penting yang nanti pasti akan ada tamu yang nanya, apalagi kalau tamunya pinter. Ini akan ditanyakan mengenai kandungan ataupun teknologi. Dan aku mau di sini mau ngasih tahu soal perbedaan antara produk Symbiose kita nih yang terbaru dengan antipelikuler kita yang lama. Gitu ya. Jadi untuk perbedaan yang pertama gitu ya. Perbedaan antara produk Symbiose dengan antipelikuler kita itu ada di sisi teknologinya. Kalau teman-teman di salon lagi lihat gitu ya, ada botol antipelikuler, botol sampo-nya antipelikuler, boleh coba dilihat dia ada kandungan apa ya. Kami dilihat itu dia ada kandungan salicylic acid dan piroxton-olamin. Jadi memang ada juga gitu di Symbiose ini, karena memang dia bermanfaat untuk mengobati si ketombe itu tadi. Tapi selain salicylic acid dan piroxton-olamin, di rangkaian Symbiose kita yang terbaru ini dia ada tambahan teknologi bifidus ya teman-teman. Ingat, dia ada tambahan teknologi bifidus. Jadi yang terbaru teknologinya itu adalah bifidus. Nah, oke, aku jelaskan untuk masing-masing fungsi dari teknologinya ya. Yang pertama, si salicylic acid ini dia berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati atau mengangkat ketombe yang ada di kulit kepala kita. Jadi dia membersihkan si ketombenya itu. Karena kan si salicylic acid seperti yang teman-teman tahu mungkin yang suka pakai skincare tuh, dia berfungsi untuk mengeksfoliasi. Sama di kulit kepala kita juga dia mengeksfoliasi, sel kulit matinya diangkat, dibersihin ketombenya sampai ke tahap seluler, sampai ke dalam. Terus ada teknologi piroxton-olamin juga gitu ya. Si piroxton-olamin ini tadi kan aku bilang tuh kalau misalkan kulit kepala yang berketombe jamurnya lebih banyak gitu ya, jamurnya aktif, jumlahnya banyak. Nah, si piroxton-olamin ini menekan pertumbuhan jamur Malassezia itu tadi yang jadi penyebab ketombe. Gitu. Jadi dia si piroxton-olamin ini membuat si jamur Malassezia-nya itu pingsan lagi, tidak aktif lagi. Jadi dia membantu untuk menormalkan siklus pengelupasan sel kulit kepalanya jadi normal lagi. Kalau tadinya nggak normal karena si jamurnya banyak gitu ya, aktif, si piroxton-olamin ini membuat siklusnya jadi normal lagi karena jamur Malassezia-nya ditidurin lagi, ditekan gitu ya jumlahnya. Jadi kulit kepalanya gitu. Jadi mempertahankan tadi si scalp barrier-nya. Nah, itu dua kan udah ada di antipelikuler. Nah, yang terbaru ini di teknologi bifidus ini teman-teman, fungsinya untuk menutrisi si bakteri baik yang ada di kulit kepala. Balik lagi, tadi kan kita udah ngomong soal bakteri baik, bakteri jahat ya di awal sama jamur tuh.
Kalau misalkan kulit kepalanya mau sehat, bakteri baiknya harus banyak, gitu ya. Nah, si Bifidus ini nutrisi atau ngasih makan si bakteri baiknya itu, atau yang tadi kita sebut dengan QT. Si QT-nya itu dikasih makan, jadi kulit kepalanya itu sehat terus. Nah, si Bifidus ini juga lah yang mencegah gitu ya, biar ketombenya nggak balik lagi. Jadi dia menyehatkan kulit kepalanya aja terus gitu. Dicegah gitu, biar ketombenya nggak muncul lagi, karena dia menjaga biar si QT-nya tetap banyak. Jadi imun kulit kepalanya atau pertahanan kulit kepalanya tetap sehat. Gitu. Oke ya, jadi tadi perbedaan yang pertama antara antipelikuler kita yang lama sama simbios ini adalah dari satu sisi teknologi. Dia ada tambahan teknologi Bifidusnya. Oke. Aku lanjut. 3 kandungan utama bahan aktif di simbios. Nah, ini dia perbedaan yang kedua. Gitu. Kalau teman-teman di salon nyium botol nyium isi si ini ya, antipelikuler kan dia cenderung harumnya itu lebih soft atau malah kayak kurang harum lah gitu. Nah, untuk kayak ya produk-produknya si Simbios ini, dia itu harumnya strong, lebih seger wanginya, terus mewah, kayak ada wangi floralnya gitu. Gitu ya, ada kan di situ ada floral jasmine, mandarin. Nah, jadi dia wanginya tuh seger-seger bunga-bunga gimana gitu. Dan dia lebih strong wanginya. Jadi awet dan enak pas dipakai gitu. Bikin rambut tuh wangi, bersih tapi wangi, dan jadi kesannya tuh fresh. Gitu ya. Jadi tadi tuh udah ada 2 tuh perbedaannya. Yang pertama, dari segi teknologi, aku ulangi lagi, dia ada tambahan teknologi Bifidus. Yang kedua, wanginya dia lebih fresh, dia lebih enak, lebih harum, jadi lebih tahan lama. Udah dapat tuh ya kita 2 perbedaan. Nah, ini tekstur yang ada di si Simbios ini. Kalau yang paling kiri nih, teman-teman lihat yang transparan ini, yang ada butiran-butiran titik-titik oranye ini nih, itu si tekstur produk pre-shampoo kita. Jadi kita ada produk untuk si Simbios ini, ada produk pre-shampoo-nya atau sebelum kita sampo gitu ya, dibersihkan, ada produk micropeeling namanya, Simbios micropeeling. Jadi produk pre-shampoo-nya, dia teksturnya itu transparan, dia ada butiran-butiran halus gitu ya, butiran-butiran halus yang oranye-oranye ini, yang berfungsi untuk membersihkan. Tapi dia teksturnya nggak kayak Fusio Scrub itu enggak, jadi dia gentle aja gitu membersihkannya, si scrub-scrubnya ini. Wanginya enak, terus bikin kulit kepala tuh rasanya seger, jadi kayak nafas gitu. Kalau orang yang kulit kepala berketombe kan kesannya kayak berat gitu ya, dia kayak kulit kepalanya tuh nggak bisa nafas gitu. Nah, setelah dibersihkan tuh pakai si Simbios, biasanya kulit kepalanya jauh lebih seger, wangi, dan bervolume. Nah, aku ada video untuk sebenarnya untuk launchingnya nanti gitu ya, bisa teman-teman kita sama-sama nonton videonya dulu ya.